Baik, perkenalkan nama saya Wildan Suhan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Matematika Ekonomika 1. Pertama-tama kita akan mendapatkan 3 soal, dan yang pertama kita akan membahas soal pertama terlebih dahulu. Soal pertama ini mengenai konsep optimisasi dengan menggunakan turunan. Nah, perintahnya adalah memberikan satu contoh, eh, menjelaskan dulu konsepnya, kemudian memberikan contohnya, eh, dengan penggunaan di bidang ekonomi yang berbeda dari yang telah dibahas di kelas maupun yang berada di buku maupun proyek. Nah, konsep optimisasi ini menggunakan sebuah turunan. Pada dasarnya, optimisasi merupakan salah satu ide pokok yang dipegang oleh setiap ekonom. Setiap peristiwa ekonomi yang terjadi menggunakan optimisasi sebagai prinsip yang dipegang. Nah, nanti salah satu tools yang dapat digunakan dan cukup umum dikenal masyarakat ekonomi adalah uh, dengan menggunakan konsep derivatif atau turunan itu. Nah, secara umum dapat diinterpretasikan melalui fungsi linear. Nah, untuk mendapatkan target atau output yang diinginkan, ini kita mampu memperoleh dengan meminimalkan atau memaksimalkan fungsi yang dibentuk sehingga peristiwa ekonomi yang diinginkan dapat tercapai. Karena untuk di ekonomi itu kita sangat sering untuk memikirkan bagaimana kita untuk bisa meminimalkan, yaitu uh, biasanya dalam bentuk biaya, meminimalkan biaya dan memaksimalkan itu adalah memaksimalkan profit atau pendapatan juga bisa. Nah, kita akan menggunakan dua asumsi, yaitu asumsi yang pertama diberikan fungsi f dengan y sama dengan fx, maka fungsi f ini merupakan fungsi yang dapat diturunkan minimal 2 kali. Jadi f ini terdiferensial minimal 2 kali. Kemudian f aksen, yaitu menyatakan turunan pertama dari fx, dari fungsi f, dari fungsi x, dan kemudian ada f double aksen, yaitu merupakan turunan kedua dari fungsi f, x. Nah, ketika membicarakan peristiwa ekonomi, maka kita ingin mengetahui seberapa besar profit maksimum yang dapat diraih atau seberapa kecil cost yang diperlukan untuk melakukan suatu kejadian. Karena peristiwa ekonomi digambarkan dalam sebuah fungsi fx, maka kita akan mencari x tersebut, di mana x ini mencapai titik terendah atau minimum. Selanjutnya apabila uh, x yang menyebabkan titik maksimum atau atau minimum ini bisa disebut sebagai titik ekstrim. Jadi pada konsep ini kita akan menyatakan titik maksimum maupun minimum ini sebagai titik ekstrim. Selanjutnya, dengan memanfaatkan teorema ini, maka untuk mencari titik ekstrim tersebut adalah menggunakan f aksen x sama dengan 0 dengan x sebagai titik ekstrim. Misalkan dengan fungsi y sama dengan x min 1 kuadrat, fungsi ini memiliki titik ekstrim, yaitu dengan cara y aksen sama dengan 0, itu adalah turunan pertama dari fungsi x sama dengan 0. Nah, terdiferensial d per dx maka d per dx x min 1 kuadrat sama dengan 0. Nah, ya dari turunan tersebut akan memperoleh 2x min 2 sama dengan 0 atau sama dengan diperoleh x sama dengan 1 dengan memindahkan x-nya. Maka x sama dengan 1 ini merupakan titik ekstrim dari fungsi y sama dengan x min 1 kuadrat. Secara lebih lanjut, x sama dengan 1 ini merupakan titik maksimum dari fungsi y sama dengan x min 1 kuadrat. Selanjutnya, kita akan memanfaatkan teorema ini untuk mencari atau menetapkan titik ekstrim tersebut, apakah maksimal ataupun minimal. Nah, apabila kita menggunakan f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x kurang dari 0, maka fungsi f ini mencapai maksimum lokal di x. Apabila kita menggunakan f aksen sama dengan 0 dan f double aksen x lebih besar daripada 0, maka fungsi f mencapai minimum lokal di x. Dengan memperhatikan contoh ini, yaitu adalah fungsi y sama dengan x min 1 kuadrat. Nah, ini adalah contoh yang tadi. Karena f aksen x sama dengan 0 di x sama dengan 1, lalu f double aksen x sama dengan 2 sama dengan 2, yaitu lebih besar daripada 0, maka x sama dengan 1 menyebabkan
fungsi mencapai lokal sekaligus global. Nah, namun kita perlu memperhatikan bahwa apabila f aksen X lebih besar daripada 0, maka nilai fungsi akan selalu bergerak naik ke atas. Sedangkan apabila f aksen kurang dari 0, maka nilai fungsi akan selalu turun ke bawah, bergerak turun ke bawah. Selanjutnya, untuk mempermudah pemahaman kita, saya akan memberikan sebuah contoh dalam penerapan ekonominya. Penerapan ekonomi ini ada sebuah soal, yaitu sebuah tim basket bernama New York Knicks telah menjual tim pertandingan Christmas Games yang akan berlangsung di kandangnya, yaitu di Madison Square Garden yang berkapasitas 14.000 orang. Nah, berdasarkan penjualan pada tahun sebelumnya, pada saat tiket dijual dengan harga $50, penonton yang membeli tiket tersebut berjumlah 4.500. Sedangkan pada saat tiket dijual pada harga yang lebih murah, yaitu sebesar $35, jumlah penonton yang membeli tiket tersebut berjumlah 9.000 orang. Nah, tentukan harga tiket sedemikian sehingga mendapatkan penjualan yang maksimal. Nah, kita akan menggunakan konsep optimisasi ini untuk mencari harga tiket sedemikian yang mampu memberikan penjualan yang maksimal. Pertama-tama, kita akan membentuk fungsi permintaan. Nah, sebut saja MX. MX dengan X yang menandakan jumlah tiket yang terjual atau penonton yang membeli tiket. Di sini MX menandakan fungsi harga untuk setiap tiket yang terjual. Kemudian berdasarkan penjualan yang ada dapat dibentuk MX dengan MX sama dengan min 1/300X ditambah 65. Hal ini apabila kita coba untuk masukkan fungsi M ini dengan menggunakan 4.500 dari jumlah orang yang datang, maka hasilnya adalah $50. Kemudian apabila kita masukkan ke fungsi M dengan 9.000, yaitu 9.000 orang, maka hasilnya akan menjadi $35. Maka ini sesuai dengan yang ada di soal cerita tadi. Sehingga kita mampu memperoleh fungsi yaitu fungsi penjualan, revenue function dengan Rx sama dengan X kali Max, yaitu X dikali MX dengan 1/300 X ditambah 65. Kemudian X-nya itu dikalikan ke dalam sini, maka diperoleh min 1/300 X kuadrat ditambah 65X. Selanjutnya, karena kita akan mencari nilai maksimum dari fungsi tersebut, maka dengan teorema yang dipunya, kita mampu memperoleh R aksen X sama dengan 0. Dengan diferensial D per dx min 1/300 X kuadrat menggunakan sudah ditemukan tadi, ditambah 65X sama dengan 0. Nah, kemudian hasilnya adalah min 1/150X ditambah 65 dengan menurunkan X-nya ini, makanya yang 65 ini X-nya hilang. Kemudian hasilnya min 1/150X dipindah ruas menjadi sama dengan min 65, kemudian kita mampu memperoleh mencari X ini dengan memindahkan ini. Sehingga diperoleh X sama dengan 9.750. Nah, dengan diperoleh X sama dengan 9.750, di mana sebanyak 950 tiket, X tadi kan tiket, yang dapat dijual dari penjualan yang maksimal. Maka kita selanjutnya memperoleh dengan memasukkan pada teorema ini dengan R double aksen, yaitu turunan kedua X, sama dengan min 1/150 kurang dari 0, maka X sama dengan 9.750 merupakan titik maksimum lokal. Sehingga harga tiket yang dapat dijual demi mendapatkan penjualan yang maksimal adalah turunan R kedua 9.750 sama dengan min 9.750/300 ditambah 65 diperoleh harga tiket sebesar $32,5. Nah, kemudian kita akan berlanjut pada soal yang kedua. Soal kedua ini merupakan soal yang diketahui sebuah pabrik lampu jos
pabrik lampu jos ini terdapat mesin pembuat lampu yang berumur T tahun. Jadi perlu diingat-ingat nanti T itu adalah tahun. Dengan memberikan pendapatan dengan rate-nya adalah R aksen T sama dengan 4T tambah 3 per 4T kuadrat tambah 6T tambah 1 dalam ratus juta rupiah per tahun. Dan membutuhkan cost yaitu biaya sebesar C sama dengan 35 juta per tahun. Kita akan mencoba menghitung yang pertama yaitu yang A, hitunglah pendapatan yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun. Jadi kita mencari pendapatan selama 3 tahunnya dulu. Apabila ingin mencari pendapatan selama 3 tahun, kita akan menggunakan integral, membuat fungsi pendapatannya lalu diintegralkan. Jadi menggunakan fungsinya, R aksen T sama dengan batas atas 3, batas bawah 0, 4T tambah 3 per 4T kuadrat, tambah 6T tambah 1. Kemudian kita kenakan sebuah substitusi integral, maka diperoleh U sama dengan 4T kuadrat tambah 6T tambah 1. Kemudian kita turunkan, maka akan kita peroleh 2 kali 4, 8T tambah 6T, satunya hilang. Nah, maka diperoleh dt sama dengan du per 8T tambah 6. Dari sini kita akan peroleh batas atas, yaitu dengan memasukkan T-nya ini diganti dengan 3 tahun, yaitu 4 kali 3 kuadrat tambah 6 kali 3 tambah 1 sama dengan 55, kemudian 4 kali 0 kuadrat, 0 tambah 6 kali 0, 0 tambah 1, 1. Maka kita peroleh batas atas 55 dan batas bawah 1. Dengan menggunakan batas atas dan batas bawah tersebut, kita akan menghitung menggunakan fungsi tadi, rumusnya. R aksen T sama dengan batas atas integral batas atas 55, batas bawah 5, batas bawah 1, 4T tambah 3 per 4T kuadrat tambah 6T tambah 1 dt. Nah, ini kita sederhanakan. Nah, dt tadi kan kita peroleh dt. Dari sini dt sama dengan du per 8T tambah 6. Nah, kita masukkan dt-nya di sini diganti. Kemudian kita sederhanakan. Coret. Maka kita peroleh 1/2 atau setengah. Integral batas atas 55, batas bawah 1, 1 per U per DU. Nah, mengintegralkan 1X ke dalam ln X, maka menjadi 1U per ln U. Nah, kita masukkan yang tadi di sini. Setengah ln U, batas atas 55, batas bawah 1, sama dengan setengah ln 55 dikurangi setengah ln 1. Nah, dari sini, karena setengah ln 1 ini sama dengan 0, maka hasilnya adalah ini setengah ln 55. Nah, kemudian apabila dikalkulasikan, maka memperoleh hasil ini, kemudian kita convert ke dalam ratus juta rupiah, maka pendapatan selama 3 tahun kita peroleh sebesar 200.360.5069 rupiah. Selanjutnya, untuk jawaban yang B, maka karena kita sudah memperoleh profitnya, yaitu 200.360.569 ini kita masukkan di dalam rumus untuk mencari profit, yaitu pendapatan dikurangi biaya. Nah, biayanya berapa? Biayanya 35 juta. Berapa tahun? 3 tahun. Nah, dimasukkan ke dalam sini 35 juta kali 3 tahun. Maka ketemu biayanya sebesar 105 juta. 105 juta, kemudian untuk mengurangi profitnya, yaitu ditemukan hasil untuk profit yang dapat dihasilkan selama 3 tahun ini adalah 95 juta 366.659 rupiah. Selanjutnya kita akan beralih pada soal yang ketiga. Soal ketiga ini mengukur pemahaman mengenai matriks di dalam sebuah persamaan linear. Jadi kita kembali pada soal tentang matriks, konsep matriks. Nah, diberikan model matematika yang menyatakan pendapatan nasional negara nyambung jaya sebagai berikut. Jadi ada Y, C, dan G, yaitu pendapatan nasional, kemudian C itu konsumsi, G itu belanja pemerintah. Nah, nanti di sini ada T itu tax. Nah, diberikan model seperti ini, yaitu C sama tambah investasi, I itu investasi, tambah G. Kemudian ada C seperti ini, kemudian ada G, yaitu GY. Nah, yang ditanyakan yang pertama, yang A. Jika diketahui I investment sama dengan 1.700 triliun,
A sama dengan 3.000 triliun, T tax ini sebesar 800 triliun, dan B 1/4, dan G sama dengan 3/4. Nyatakan model matematika di atas ke dalam bentuk AX sama dengan B, maka nanti kita akan membentuk sebuah AX sama dengan B ini. Dengan SPL, kita nyatakan AX dan B dalam bentuk notasi matriks. Oke, diketahui Y sama dengan C ditambah I tambah G, maka kita akan peroleh Y sama dengan C ditambah I 1.200 ditambah G 3/4. Nah, sedangkan G tadi adalah GY, maka 3/4 Y. Kemudian C sama dengan A min B, A min B dalam kurung Y min Tax. Kemudian kita masukkan menjadi 3.000 min 1/4 Y min 800. Kemudian kita hitung menjadi 3.000 min 1/4 Y tambah 1/4 kali 800. Nah, nanti diperoleh 200. Kemudian ada G, yaitu 3/4 Y. Nah, tapi nanti G ini tidak masuk ke dalam AX sama dengan B karena nilainya tergantung dengan Y. Di sini kan dia tergantung dengan Y. Maka menunggu hasil dari Y-nya terlebih dahulu. Nah, kita akan keluarkan bagian Y dan C karena keluarkan variabel yang sama. Pertama, kita mempunyai dari Y, yaitu 1.200 sama dengan Y min 3/4 Y min C. Nah, ini hanya dipindah ruas saja. Kemudian ini tadi sudah dihitung kan, 1/4 kali 800 kan 200. Nah, 3.000 tambah 200 sama dengan 1/4 Y tambah C. Kita bentuk dalam bentuk matriks 1/4 min 1, 1/4, 1, Y, C, 1.200, 3.200. Seperti ini, 3.200. Seperti itu. Kita nyatakan A itu adalah 1/4 min 1, 1/4 1, kemudian X adalah Y sama YC, dan B adalah 1.200, 3.200. Jadi kita sudah temukan AX dan B-nya. Selanjutnya kita masuk ke soal B. Tentukan titik keseimbangan pendapatan nasional dari model tersebut dengan menggunakan metode atau aturan Kramer. Nah, dengan Kramer kita menghitung menggunakan ini AXB ini tadi 1/4 min 1, 1/4 1, YC 1.200, 3.200. Nah, kita cari determinannya. Determinan sama dengan 1/4 min 1, 1/4 1 sama dengan setengah. Ya, ini diperoleh setengah dari 1/4 kali 1 dikurangi 1/4 kali min 1. Nah, sama juga dengan yang DY, 1.200 kali 1, 3.200 kurang 1. Nah, diperoleh 4.400. Sama juga yang DC seperti itu, 1/4 1.200, 1/4 3.200, maka diperoleh 500. Nah, dari sini kita akan memperoleh solusi Y sama dengan 4.400 per 1/2, yaitu nanti ini akan naik ke atas, maka jadi 8.800. Sedangkan C 500 per 1/2 sama dengan 1.000. Kemudian G sama dengan 3/4 Y, karena kita memperoleh Y-nya dari atas 8.800, maka 3/4 dikali 8.800 diperoleh 6.600. Sehingga apabila kita mencari titik keseimbangan, kita memperoleh titik keseimbangan dari pendapatan nasional adalah C, Y, G, yaitu 8.800, 1.000, 6.600 dalam triliun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika banyak salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.